Nabi salamun alaika ya Rasul salamun alaika ya Habib salamun alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya arusal qafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini ya Nabi salamun alaika ya Rasul salamun alaika ya Habib salamun alaika salawatullah alaika. Cukup, terima kasih, silakan duduk kembali. Saudara-saudara hadirin, kaum muslimin, para undangan Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu peringatan Maulid Nabi demi Maulid Nabi lengkap dengan segala aktivitasnya kita lakukan sebagai ungkapan cinta kita kepada baginda Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terpenting dari peringatan Maulid Nabi ini adalah introspeksi, pengenalan terhadap diri kita masing-masing yang mengaku sebagai umatnya, yang mengidam-idamkan di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya. Apakah secara nalar kita memiliki alasan yang kuat untuk berhak dan sah mengaku sebagai umatnya? Apakah harapan kita akan perolehan syafaat bukan hanya sekedar bualan kosong, tapi justru karena keseharian kita tidak berada dalam logika syafaat? Berapa banyak hari ini yang dimana kita, keluarga kita, masyarakat kita yang sehari-hari mulutnya mengaku amanu kepada Allah, saya beriman kepada Allah, saya percaya kepada Allah, saya patuh kepada Allah, tapi kemudian pelaksanaannya bertentangan dengan ucapannya. Berapa banyak masyarakat perangenyo cilat kok. Betul? Betul? Perangenyo cilat kok. Haturang haratonyo, pitih orang, pitihnya, bidi orang. Lalu bagaimana pengakuan-pengakuan kita? Bagaimana ungkapan-ungkapan kita? Bagaimana ikrar yang kita ikrarkan tiap hari? Wa la takunullah war rasul. Saya tidak akan mengkhianati Allah, saya tidak akan mengkhianati Rasul, tapi pelaksanaannya bertentangan dengan ungkapan dan ucapan kita. Maka tujuan peringatan Maulid Nabi tidak lain adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita dapat mencontohi, kita dapat menteladani, kita dapat meniru, kita dapat melihat akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kalau malam ini pengurus masjid mengajak kita jamaah untuk bertamu ke rumah Bapak Wali Kota kita, saya yakin dan percaya semua jamaah yang dibawa oleh pengurus
akan disambut oleh panitia pendopo wali kota. Jamaah yang ikut dalam rombongan akan difasilitasi sampai di pendopo. Kita disajikan makanan, kita diberikan minuman, kita diberikan tempat duduk, kita bisa selfie di situ. Kenapa? Karena rombongan pengurus masjid. Tapi ingat, kalau kita disambut meriah, diberikan fasilitas, itu kebetulan karena ikut rombongan pengurus. Tapi bagaimana agar kita sah diakui sebagai rombongan pengurus? Benar-benar masyarakat Solo, benar-benar masyarakat kota Solo, benar-benar jamaah Masjid Al-Hidayah, maka kita harus punya bukti. Kita harus punya tanda pengenal, atau yang biasa disebut dengan identitas. Kita sah warga negara Indonesia, identitas kita KTP. Kalau awaklah punya KTP, maka yakinlah awak penduduk bangsa Indonesia, penduduk negara Indonesia, masyarakat Indonesia. Presidennya jaleh, gubernurnya jaleh, bupatinya jaleh, wali kotanya jaleh. Kenapa? Awak warga Indonesia. Maka beranak-beranaklah di Indonesia. Kok kabar minantu-minantulah di Indonesia. Kok kabar laki-laki di Indonesia. Kok mati boleh ditanam di Indonesia. Kenapa? Awak sah warga Indonesia. Tapi kalau tidak, KTP tidak ada, tanda pengenal tidak ada, apa saja yang membuktikan warga tidak ada, awak ilegal. Betul? Ilegal. Kalaulah ilegal, bareh raskin tak dapat, bantuan pemerintah tak dapat, NA tak dapat, laki tak. Kita harus yakin kalau kita sah warga Indonesia. Buktinya KTP. Orang percaya kalau agama kita Islam, buktinya di KTP. Orang yakin awak berlaki atau tidak, buktinya KTP. Awak dapat bantuan atau tidak, buktinya KTP. Malam ini, kalau kita memperingati Maulid Nabi, kita mengaku sebagai umat Nabi, kita mengikrarkan sebagai umat Rasulullah. Pertanyaannya, apa KTP kita? Pertanyaannya, apa bukti kita sebagai umat Nabi? Pertanyaannya, apa identitas kita sebagai umat Nabi? Tidak mengaku-mengaku saja. Ada umat Nabi, ada umat Nabi, umat Nabi, umat Nabi, umat Nabi. Betul-betul. Mengaku umat Nabi, munculnya sagan berselawat kepada Nabi. Mengaku cinta kepada Nabi, tapi berselawat sari kepada Nabi. Ingin mendapatkan syafaat Nabi, berselawat tidak seketik pun ke Nabi. Munculnya lebih banyak menyebut orang sabarlah ketimbang menyebut Allah. Betul? Kemudian malam ini, yang akan ingin kita sampaikan pada malam ini, agar sah sebagai umat Nabi, agar benar-benar kita sebagai umat Nabi, agar mendapatkan syafaat Nabi, maka kita harus mempunyai 5 identitas. 5 identitas ini tertulis dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Fatah. Dalam surah Al-Fatah ayat 29 dijelaskan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat 29 surah yang ke-48. Di dalam ayat itu ada 5 identitas sebagai umat Nabi. Kalau awak layado 5 perkara kok, bergembiralah di akhirat bertemu dengan Nabi.
Berbanggalah nanti akan bersemoga Nabi. Bersenang-senanglah nanti akan mendapatkan syafaat Nabi. Maka wajar kita berselawat. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sama-sama. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah iman kami, agar kami taat kepadamu, agar kami cinta kepada Nabi sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ya Umar, Utsman, Ali, Fatimah binti Rasuli, Abu Bakar sahabat Nabi, Rasulullah junjungan kami. Betul? Betul? Aku kadang-kadang kanda itu berbacuan. Duduk di muka pintu berdoaan rumah ke sebelah. Sambil mayu-ayun kaki matu ke rumah sebelah. Lagunya. Ita tuntung telamai jagung tagunda-gunda kecambung besi. Turun perintah kepala kampung jando-jando surah balaki. Mentang-mentang rumah orang yang di muka tu jando lampai tahun. Oi! Maka dalam surah Al-Fatah ayat 29 ada 5 identitas sebagai umat Nabi. Apa identitas pertama? Kita lihat ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasul Allah. Yang tujuan diutus ke dunia ini tidak lain adalah innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tujuan untuk merubah akhlak. Tujuan untuk merubah tingkah laku. Dari manusia yang biadab menjadi umat yang beradab. Dari manusia yang terpecah belah menjadi umat yang bersatu. Dari manusia yang tenggelam kekafiran, tenggelam dalam kemusyrikan, larut ke dalam kemunafikan, menjadi umat yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di Madinah, dalam rangka menegakkan kalimatullah yang ulia, la ilaha, menegakkan kalimat thayyibah, pondasi utama. Bermacam tantangan, bermacam keadaan, bermacam perjuangan, bermacam pengorbanan demi jayanya Islam, demi berkembangnya Islam, demi berimannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Muhammad Rasul Allah, nabi penutup dari seluruh para nabi dan rasul penghabisan dari seluruh para rasul. Kemudian identitas yang pertama, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Orang-orang yang bersama dengan Muhammad, orang-orang yang yakin dengan Muhammad, orang-orang yang mencintai Muhammad, orang-orang yang patuh dengan Muhammad, orang-orang yang mengikuti Muhammad. Asyidda'u 'alal kufar. Mereka harus keras terhadap orang kafir. Mereka harus punya prinsip. Mereka harus punya kekuatan. Punya prinsip. Tidak boleh terpedaya, tidak boleh terpesona, tidak boleh terpengaruh.
Kalau dia hidup dalam golongan Islam, berimanlah dengan sebenar-benar beriman sampai titik darah penghabisan. Allah Tuhan kita. Betul? Bu, Pak, Ibu, Bapak, waktu Isya masuk kita labian seketik. Nggak ada. Nah, karena waktu Isya kan panjang. Nah, kemudian asyiddau 'alal kufar, keras terhadap orang kafir. Keras bagaimana? Tidak mudah terpedaya, tidak mudah terpesona, tidak mudah terpengaruh. Apalagi kita hidup di zaman sekarang ini, Bu. Apalagi kita hidup di zaman sekarang ini, bermacam tantangan, bermacam bentuk godaan. Budaya barat merebak di lingkungan kita. Teknologi, kemajuan zaman semakin pesat. Narkoba merajalela, judi menjadi budaya. Ini merupakan yang apa yang dicemaskan oleh Rasul, asyratis sa'ah, tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat bagaimana? Kemungkaran menjadi-jadi. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar, yang hak bisa jadi batil, yang batil bisa menjadi hak. Keadilan cuma kata, kemakmuran cuma teori. Hukum hanya untuk orang-orang kecil. Orang besar tidak mampan hukum. Hukum kita di Indonesia kadang-kadang runcingnya ke bawah, tumpulnya ke atas. Rakyat kecil berbuat salah, hukum cepat berdiri. Pejabat berbuat salah, hukum seolah-olah impoten. Betul? Betul? Karena itu kita tidak boleh terpedaya. Apalagi sekarang zaman-zaman pilkada. Jangan gara-gara berbeda pilihan, jangan gara-gara berbeda keyakinan kita terpecah belah. Biasa duduk selapau, kini tidak duduk selapau. Yang satu mendukung A, yang satu mendukung B. Awak dah bercakap, awak dah bermusuhan, awak dah berelewan. Mereka senang-senang. Betul? Jadi bandi, awak lah bodoh di pebonga. Oi, siapapun pilihan kita, silahkan. Si Anu jadi wali kota awak. Si Anu jadi gubernur awak. Si Anu jadi presiden awak. Betul? Awak lah bercakap di lapor sebelah, le cewek anak awak pajatu. Kasar seketik dah. Napa ada? Ini terjadi hari ini. Kadang-kadang perang media sosial, kadang-kadang saling fitnah, kadang-kadang saling menjatuhkan, kadang-kadang saling memburukkan. Mereka aman-aman, awak nan heboh di bawah. Baralah dalang awak, baralah bonga awak, baralah handi awak, baralah eli awak. Sama-sama kita membangun masyarakat. Bagaimana kota Solo ini menjadi kota yang baldatun taibatun walakul ghafur. Siapapun mereka jadi wali kotanya, masyarakat menjadi masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Satu, tidak boleh terpedaya, tidak boleh terpengaruh. Negara awak Indonesia ku ambo cali menjadi negara latah. Negara latah bagaimana? Ingin niru barat. Bukan teknologi yang dia tiru, tapi warternisasi yang dia ambil. Bukan isinya, tapi kulitnya yang dia pakai. Apa yang terjadi? Banyak anak-anak kita hari ini pakaiannya sudah mulai pakai cara barat. Bajunya tipis transparan, jaleh di luar, nampak di dalam. Betul? Leba bungkui tapi jaleh baragadangnya. Mohon maaf, ku harus hamba baca. Maafun kami laki-laki kau kuat iman, maafun kami laki-laki kau rajin sembahyang. Kalau dah tampak tu terpedaya, jumpa. Betul? Tidak kami cari bedo, kami cari baalo, produk rancak pulau.
Jadi kini sama-sama menjago. Kami menjago mato, awak menjago pakaian pulau. Betul? Kok kadang-kadang begitulah Pak. Indonesia negara latah. Ingin niru barat. Bukan teknologi yang dia tiru, warternisasi yang diambil. Bukan isinya, kulitnya yang dia pakai. Pakaian cara barat, berumah tangga cara barat, makan minum cara barat, mendidik anak lah mulai pakai cara barat. Bahkan lah mulai ngetren di Mabasobok pakai salam, halo Dedi. Luar biasa. Kadang-kadang salamnya kecipar, kecipir, kecipar, kecipir. Apa itu? Cium pipi kanan, cium pipi kiri, kelepap, kelepuk, kelepap, kelepuk. Bentuk ciuman iti anso, kelepak, kepak, kepak, kepak. Woi, menteri ketemu sama presiden, salam kecipar, kelepap, kelepuk. Kebetulan menteri perempuan, suaminya gubernur. Gubernur balas dendam, istrinya kecipar-kecipir, datang ke kabupaten, basobok bini bupati, kelepap, kelepuk, kelepap, kelepuk. Bupati ano saja. Kenapa? Atasan. Bupati Merabu Bangi no turun ke kecamatan, basobok bini camat no lapi pulau kelepap, kelepuk, kelepap, kelepuk. Camat ano saja. Kenapa? Atasan. Betul? Camat nyo fikir pulau bahacara melapih dendam, nyo turun ke desa, basobok bini kades, nyo lapi pulau kelepap, kelepuk. Kades jadi begitu acara ndak nyo bau bini, nyo nganggo camat malawan den, malawan den. Salam kecipar-kecipir. Bahkan masyarakatnya tidak sesuai. Lain di luar, lain di dalam. Jepang maju. Kenapa? Ngomongnya sedikit, karajonya banyak. Negara maju. Amerika, negara superpower, karajonya banyak, ngomongnya juga banyak. Sesuai jo karajo. Indonesia bila lain yang kecil, lain lo yang nyo karajoan. Belum jadi wali kota, ini begini, ini begitu, ini begini, ini begitu. Besoklah duduk, hilang ayat, tinggal kursi. Eli seorang ale. No? Betul? Pertama, asyiddau 'alal kufar. Awak harus punya prinsip. Kok kabakawan jauh-jauhi, bakawanlah, tapi perangai yang tak jauhi. Itu asyiddau 'alal kufar tu. Maksudnya jauhi aka kurang otak lai. Bukan kurang dia tidak baka, otaknya lai. Sehingga dia tidak baka cuma ada otak. Sembarang makan. Pisang tetangga makan, ubi tetangga makan, barang tetangga makan. Kenapa nyo makan barang tetangga? Jawi kabau tu ndak ada akal, cuma otak. Yang penting makan, makan, makan. Kalau sempat awak berpakai perangai kabau, sado nyo makan, besi selesai, semen habis, batu punah, le nampak nyo sosok sado Allah. Ma parah daripada kabau boleh. Ma parah. Lebih parah daripada kabau. Kabau paling-paling umpui, pisang, ubi. Aku batu, basi, semen, sadonyo. Bakawanlah jo jawi, bakawanlah jo kambing, bakawanlah jo ayam. Tapi jangan pakai perangai mereka. Setuju? Inilah yang dinamakan asyiddau 'alal kufar. Itulah sebagai bentuk tanda-tanda identitas yang pertama sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taqumus sa'ah hatta ta'khudhu ummati bi akhdhil quruni qablaha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiamat tidak akan terjadi hingga umatku dari timur, barat, utara, selatan mengikuti jalan generasi-generasi sebelum kita.
Siapa generasi yang sebelum awak? Yang nyotiru sibran bisibren, sengenek demi sengenek, sejengkal demi sejengkal, perangainya berubah seketek demi seketek. Waziraan bizirain, sehesta demi sehesta. Nyo contoh, nyo tiru, nyo lihat apa yang terjadi hari ini. Ini kata Rasul, tidak akan terjadi kiamat. Kalau mereka mengikuti itu, maka mereka akan terjadi kesusahan dalam hidup, tidak saja di dunia tapi kiamat kelak nanti. Kemudian faqila, kemudian sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kafarisa wa Rum, apakah yang kau maksudkan mengikuti mereka itu akan golongan-golongan orang-orang Persia dan golongan orang-orang Rum atau Romawi? Lalu Rasul berkata, faqala, Nabi menjawab, wa manillasu illa ulaika, kalau tidak dua negara ini siapa lagi? Tidak ada yang lebih parah. Persia negara yang luar biasa kemajuannya waktu itu. Romawi merupakan negara yang luar biasa, sehingga negara Roma masyarakatnya jaleh. Kalau ada laki-laki yang memakai anting-anting sebelah kanan atau anting-anting sebelah kanan, berarti anak laki-laki itu lahir di luar nikah. Di Roma. Indonesia lah contoh lo, anak-anak awak berpakai lo anting-anting sebelah kanan, berarti fajar tu tak bayar. Hei, bangga berpakai anting-anting. Kalau ada di Roma berpakai anting-anting di sebelah kidal, berarti fajar tu juga perempuan, misalnya anak perempuan lahir, dia pakai anting sebelah kidal, tapi nak ada anting sebelah kanan, sebelah saja, juga bermasalah. Kalau ada anak laki-laki, dia pakai anting di hidung, cik, berarti apanya banyak tu. Ini bangga anak awak di Solo. Nyo tindi hidungnya cie, nyo tindi telinga cie, nyo tindi pula segala macam. Le ado di nyo tindi sadoalah. Oi. Di Roma itu bermasalah. Di Roma yang lebih parah, tidak cukup bertindi, jojo rambut nyo rundup. Bako nyo rundup, ala merah rambut tu kan rundup. Saya ditanya orang, Pak Ustaz, kenapa rambut orang tu merah? Saya ngomong begini, nyo tagak di jalan orang sedang merunduk jalan. Kane kepala pajak tu. Kalau di kota Solo mungkin aman. Kalau lewat di Kusumani, ado baru atau karo bersorak, kata baru, bapak. Nyo pikir baru tu ayahnya sedang bondah di bawah. Nyo himbau. Bermacam perkembangan, bermacam mode yang tak perlu bertiru-bertiruan, yang tak perlu berpoles-berpolesan. Ini budaya asyiddahu alal kufar. Kita harus punya prinsip. Satu, singkat-singkat saja, tidak usah panjang-panjang karena waktu kita terbatas. Yang kedua, tanda umat Muhammad yang kedua, tarahum ruhama'u bainahum. Identitas umat Muhammad yang kedua, ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara mereka. Umat Islam harus saling hormat menghormati. Umat Islam harus saling menghargai. Awak golongan besar, jangan sampai dipermainkan oleh golongan kecil. Awak mayoritas, tapi jangan menjadi minoritas. Kalau umat mayoritas tidak punya kualitas, maka yang mayoritas akan mudah dipermainkan oleh minoritas. Bagaikan gelombang lautan dihempas ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Anyut dalam arus, tidak menciptakan arus. Larut dalam irama, tidak melantunkan irama. Mengikuti model, tidak membentuk model. Ironis dan menyedihkan. Sebab itulah pesan saya yang kedua, ruhama'u bainahum,
Mari kita jalin hablum minanas yang lebih harmonis. Biarlah berbeda pilihan, biarlah berbeda tujuan, tapi harapan kita sama. Karena perbedaan rahmat. Warna, umpama lampu kita pasang bermacam-macam warna, ada keindahan ruangan itu. Sebab itulah tidak boleh terpecah belah. Umat Islam bagikan kedua belah tangan. Kalau kita jalan tangan kanan ke depan, yang kiri lari ke belakang. Tangan kiri ke depan, yang kanan ke belakang. Enak jalan bisa berlenggang-lenggang begini. Betul. Tapi coba kalau dua-duanya tak mau kalah. Tangan kanan jalan ke depan, yang kiri juga jalan ke depan. Bagaimana kita jalan, Bu? Mirip robot begini, mirip pocong. Ke depan sama juga kok. Tak enak jalan, tak nyaman jalan, tak enak dipandang. Tapi bagaimana kemudian? Harus saling ada kesamaan. Tangan kanan ke depan, yang kiri ke belakang. Tangan kiri ke depan, kanan ke belakang. Kita jalan bisa berlenggang-lenggang. Mekanisme kerja taat kepada sistem yang sudah digariskan dalam agama. Yang tangan kanan berhubungan yang baik, salaman, tanda tangan, ngitung uang. Tangan kiri tak pernah protes. Kenapa? Tahu posisi. Kenapa? Tugasnya bagian seksi kebersihan. Awak hidup juga begitu, Bu. Kalau awak tahu posisi, nak adonan heboh dalam masyarakat. Kebanyakan awak kan tidak tahu posisi. Orang kayo, awak bangih. Orang renca, awak heboh. Orang belaki, awak pingsan. Makanya tidak nyaman. Orang beli oto, darah awak naik. Orang beralih, awak nan heboh. Orang belaki cele, awak tak kaji mati seorang. Tidak boleh saling menyakitkan, tidak boleh saling membenci. Bagaimana kita asah-asih dan asuh saling mengalah demi kepentingan orang lain. Umat Islam bagaikan satu badan, satu sama lain saling melengkapi. Maka ciptakanlah dengan peringatan Maulid Nabi malam ini berpedoman kepada identitas yang kedua, ruhama'u bainahum. Mari kita saling asah-asih dan asuh, saling menghormati, saling menghargai, saling membawa kepada kebaikan. Alhamdulillah. Singkat-singkat saja, Bu. Yang ketiga, tarahum ruk'an sujada. Identitas yang ketiga adalah rukuk dan sujud. Tanda umat Muhammad salat, tanda umat Muhammad sembahyang. Kok kadang-kadang mengaku umat Muhammad sembahyangnya belang-belang. Zuhur kena, asar terbang. Asar kelengkap, maghrib hilang. Maghrib kepengen, isya dalam mimpi. Adolo yang sembahyang mingguan, Jumat cie, satu kok apa-apa punya ulah kok. Jumat cie. Tapi ketika musibah datang, bencana datang, gempa datang, tsunami datang, kemiskinan datang, baru takana Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah. Bah ini dia aku ya Allah. Ya Allah. Sadonyo takako piti dado. Harato dado. Umah dado. Bini susah baru tekan Allah. Kemarin sedang piti banyak, kemarin sedang harato banyak, kemarin sedang badan kuat, kemarin sedang masih kuat. Kemana? Masjid dah nampak, pengajian dah ada. Kadang-kadang orang mengaji di masjid, awak mengaji jobala 6 di lapau. Akibat inilah ketika Allah berikan kita menderita, ketika Allah berikan kita susah, ketika Allah berikan kita payah, baru awak takkan aja Allah.
Baru merasa ada Tuhan, baru merasa ada Allah, baru merasa ada yang menciptakan. Kapatang kamar. Tarahum ruka'an sujada. Rukuk dan sujudlah awak. Karena salat bukan kepentingan Allah, tapi adalah kepentingan awak. Sekota Solo tidak salat, Allah tidak bakal pensiun jadi Tuhan. Tidak taluk salat berdiri, silakan awak salat sambil duduk. Tak sanggup awak salat sambil duduk, bolehlah kita salat sambil berbaring. Tidak sanggup sambil berbaring, salatlah dengan isyarah. Tak sanggup salat dengan isyarah, salatlah dengan hati. Tak taluk sembahyang jo hati, mati. Maka pesan yang ketiga pada malam ini, dari pesan asyidah walal kufar, keras terhadap orang kafir tadi, maka prinsip yang ketiga, tarahum ruk'an sujada. Mari kita rukuk dan sujud kepada Allah sebagai bentuk identitas umat Muhammad yang ketiga. Yang keempat, singkat saja. Yang keempat, di dalam surah Al-Fatah, identitas umat Muhammad yang keempat, yabtaghuna fadlan minallah wa ridwan. Tanda umat Muhammad yang keempat, mereka mencari keridhaan Allah. Rezeki yang nyo peroleh reda Allah, harta yang nyo peroleh reda Allah, apa yang nyo dapean reda Allah. Kalau reda awak lah dapet nyaman hidup, piti seketek cukup, umah ketek cukup, gaji senek cukup, laki ketek cukup. Ya tu lah. Kalau lah cukup, pangana aman, pikiran aman, hati aman. Kalau lah aman, walaupun makan jo sama lado batambuh, paui kenyang lalo bakaruh, usai lalo tak ciri lasuh. Tapi coba, pitih banyak, harta banyak, gaji banyak, rumah banyak, bini ndak aman bu, ndak aman pak, lalu ndak nyaman, betul? Ndak nyaman. Kalau lah ndak nyaman, pikiran lah kacau, hati gelisah, makan ndak nyaman, lalu ndak aman, kaciri ndak aman. Apa yang terjadi? Makan ndak batambuh, lalu ndak bakaruh, kaciri pun ndak lasuh, angin yang keluar. Yang kita cari keridhaan Allah. Laisal ghina an kasratil aradi, walakinnal ghina ghinan nafsi. Orang yang kaya bukan orang yang pitih banyak, tapi orang yang kaya adalah orang yang selalu merasa cukup. Alhamdulillah. Nah, ini yang keempat. Cukuplah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Berbanggalah hari ini, walaupun pitih awak tak banyak, walaupun harta awak tak banyak, tapi kesehatan ada di awak. Dengan sehat yang ada di awak, awak bisa mendengar pengajian malam ini. Mereka yang pitih banyak, mereka yang harta banyak, mereka tidak punya kesehatan, sedang lalu di rumah sakit, sedang lalu di rumah, sedang lalu di tempatnya, karena tidak punya kesehatan. Awak berbangga, badan sehat, awak dapat melakukan ibadah kepada Allah. Itu bentuk rasa syukur yang tak ternilai harganya. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah. Cukup yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, identitas kita yang terakhir, simahum fi wujuhim min asaris sujud. Tanda-tanda umat Muhammad yang kelima, nampak pada wajah mereka dari bekas sujud. Di akhirat, orang yang rajin sujud jelas di hadapan malaikat yang banyak. Allah menghalau orang-orang yang mukanya bercahaya. Yang satu golongan yang wajahnya kayak bintang-bintang, yang satu golongan wajahnya kayak rembulan, yang satu golongan wajahnya kayak bersinar matahari. 3 golongan. Siapa mereka itu? Mereka yang pertama, golongan yang wajahnya kayak bintang-bintang. Ketika berwudu setelah orang azan, Allah selesai orang azan,
Nya baru berwudu. Orang yang berwudu setelah orang azan, wajahnya di akhirat bagaikan bintang-bintang. Golongan yang kedua, wajahnya kayak rembulan. Mereka berwudu sebelum azan. Golongan yang ketiga, wajahnya kayak matahari. Jauh waktu azan, dia telah berwudu lebih dahulu, Allah berada dalam masjid, sehingga di dalam masjid dia mendengar azan. Maka tiga golongan inilah yang Allah gambarkan dalam Al-Fatah, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Tanda-tanda umat Muhammad, mereka nampak wajahnya bersinar dan bercahaya di hadapan Allah. Karena orang yang akan bertemu dengan Allah, faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan. Barang siapa mereka ingin bertemu dengan Allah, mereka harus punya amal yang saleh. Tingkatkan ibadah badaniyah salat, tingkatkan ibadah qalbiyah zikir, tingkatkan ibadah maliyah seperti infak, zakat dan sedekah. Maka dengan tiga ibadah inilah sebagai bentuk amal kita agar kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan terpesona dengan dunia, jangan terpedaya dengan dunia, jangan terpengaruh dengan dunia. Karena sesuatu yang kita cari di dunia ini akan berpisah dengan kita, akan menyingkirkan kita, akan meninggalkan kita. Yang ikut dengan kita, yang menemani kita sebagai bentuk the best friend, teman yang terbaik adalah ibadah amaliyah dan yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini. Maka ibu dan bapak, berbanggalah kita, berbahagialah kita, bergembiralah kita. Mudah-mudahan 5 identitas yang telah kita sampaikan lewat surah Al-Fatah ini menjadi identitas kita sebagai umat Rasulullah yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mempunyai 5 identitas inilah yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berulang kembali, pertama, keraslah terhadap orang-orang kafir. Tidak boleh terpedaya, tidak boleh terpesona, tidak boleh terpengaruh. Kok masuk dalam kandang kabo, jangan jadi kabo. Masuk dalam kandang kambing, jangan jadi kambing. Masuk dalam kandang ayam, jangan jadi ayam. Kok kawan berkawanlah, tapi jangan ditiru perangainya. Kok laki awak tak semayang, jangan satu lo awak tak semayang. Biarlah laki itu tak semayang, biarlah laki itu tak ke masjid, biarlah laki itu tak puasa, biarlah laki itu masuk neraka. Alhamdulillah, astaghfirullahaladzim. Senang ibu-ibu laki masuk neraka. Padahal kami dek gara-gara awak, maka kami tak aku bantulah. Dulu sebelum kami menikah rancak saduan lahu. Setelah kami berbini, tidak selesai bantu kami le. Akhirnya kami masuk neraka. Alhamdulillah. Bu, jadi bagaimana? Kok laki nak semayang? Tampil awak sebagai guru. Ajarkan suami, nasihati dia suami. Bu, ibu, pak, ambo harus menyampaikan ke apa-apa. Kok sakit lah, kok senang apa senang lah, kok kabangih lah. Sabana-bananya pak, bini itu alias perempuan, istri itu sabananya harus disenangkan, betul? Karajo tak boleh, menyuci tak boleh, masak tak boleh, karajo barek tak boleh. Betul? Cuma yang kita minta ke bini, patuh ke laki, sayang ke laki, hormat ke laki. Kok laki nyuruh masak, masak awak. Laki nyuruh menyasak, menyasak awak. Kok mentang-mentang suami pamuh menyasah suami agak awak, menyasah masak suami main TikTok awak. Lah, kalau mau sambung gua jam 9 dah sudah gua. Sagan awak. Yang pertama, asyiddawan al-kufar.
keras terhadap orang kafir, tidak boleh terpedaya. Aja suami tidak semayang, bonus pertama dapat pahala, yang kedua suami masuk sarubo. Kan dulu kalau janji awak seduk semati, kok masuk sarubo, masuk berdua, kok kan masuk neraka seorang, sarubo seorang, abanti lay. Kata tu. Tapi hari ini ketika suami tidak salat, awak yang tampil sebagai guru. Pak, apa mah? Salatlah Pak. Mama malu sama tetangga kalau papa nak salat. Nah, kan enak begitu. Apa kata suami? Insya Allah mah. Besok lihat lagi suami belum salat, tampil lagi ngomong, Pak, iya mah, salatlah Pak. Agak keras sedikit nada. Salatlah Pak. Mama malu sama tetangga Pak kalau papa nak salat. Apa kata suami? Iya mah, aman tuh dah. Tinggal itu suami, biarin aja dia mikir. Besok lihat lagi, belum juga suami semayang, nak mau semayang, dapat lakinan mada. Alhamdulillah. Ngomong lebih keras lagi. Pak, ini mama ngomong sama papa, dari lembut sampai membentak, nyuruh papa salat, tapi papa juga nggak mau salat. Ingat Pak ya, kalau papa nggak salat, ntar mulai nanti malam kita pindah kamar. Nah, papa kamar belakang, mama kamar depan. Alhamdulillah. Laki begitunya mendanga pisah kamar paning. Weh, kira-kira siapa rugi, awak atau nyo? Lah, cukup. Lah, jangan terpedaya. Yang kedua, ruhamau bainahum. Mari tingkatkan kualitas saling menghormati. Apalagi dalam suasana pilkada ini. Jangan terpecah belah, jangan bermacam-macam. Berbeda dukungan silahkan, tapi tujuan sama. Siapapun yang jadi wali kota Solo nanti, dia tetap membangun kota Solo, memakmurkan masyarakat Solo. Betul? Jangan kita terpesona. Yang ketiga, yabtaguna fadlan minallah wa ridwan. Kita mencari rezeki yang reda Allah. Makan yang halal-halal, biar seketik halal, biar sedikit halal, biar sengenek halal. Buat rumah gadang haram, piti banyak haram, laki banyak haram. Lah cukup. Kemudian yang keempat adalah mereka mencari keredaan Allah, sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, tanda-tanda umat Muhammad nampak pada wajah mereka. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tanda-tanda umat Muhammad nampak pada wajah mereka dengan 3 wajah di akhirat nanti. Pertama, wajah bagaikan rembulan bintang-bintang. Yang kedua, wajah bagaikan rembulan. Dan yang ketiga, wajah bagaikan matahari. Silahkan mulai hari ini mencari kita mau masuk golongan yang wajah bagaimana. Kalau ingin mendapat wajah bagaikan bintang-bintang, maka berwudulah setelah azan. Kalau ingin wajah bagaikan rembulan, begitu azan langsung berwudu. Kalau ingin wajah bagaikan matahari, berwudulah lebih dahulu sebelum waktu azan datang. Tinggal hari ini terserah awak mau pilih golongan yang mana. Oh buya, amo nak bintang-bintang indah, oh bulan indah, matahari indah, banyak biarlah indah berwajah. Tidak usah satu ajalah. Jelas? Kenapa anda bisa? Dikarenakan di akhirat ada 2 balik golongan. Ada golongan yang dihimpun dengan wajah yang tidak punya. Mereka berjalan dengan kepalanya, berjalan dengan wajahnya. Siapa mereka itu? Mereka yang tidak mau sujud di hadapan Allah ketika hidup di dunia. Cukup, karena lah jam 8 lewat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam ini menjadi renungan bagi kita bersama dengan tujuan awal. Intinya Rasulullah SAW pertama tujuan dia
23 tahun, 13 di Mekah, 10 di Madinah, dalam tujuan meningkatkan kalimah la ilaha illallah, pondasi keimanan kita. Maka jalan utama tidak adalah bagaimana hari ini kita mau melakukan perintah-perintah Allah dan perintah Rasulullah dengan tidak meninggalkan salat. Kenapa? As-salatu mardhatu Rabbi. Salat yang kita lakukan adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada waktu yang singkat ini menjadi renungan bagi kita bersama agar benar-benar sah sebagai umat Rasulullah dan di akhirat betul-betul mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan 5 identitas tadi. Kalaulah ada 5 identitas, sah umat Muhammad. Kalaulah sah umat Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi di akhirat. Kalaulah ada jaminan syafaat di akhirat, mulai besok boleh mati. Boleh. Wako boleh Ustaz. Semayang lah rajin, puasa lah rajin, sedekah lah rajin, ibadah lah rajin, aman, mulai besok matilah. Tapi kalau semayang masih tinggal, dengan ceramah sami'na wa makuk-makukna, ke surau malih pulo, sedekah cikir pulo, mengaji ndak pulo, motor orang acok, menggaduh orang acok, membanamu, jangan cuba-cuba mati. Kalau mati je awak, terserah, ambo nak tanggung jawab. Kenapa? Alam kecil jangan mati dulunya, mati je, terserah. Tapi kalau Allah ada ibadah, maka matilah. Pak Ustaz, yo, tetanggamu mati petang, le semayang, ndak, le puasa, ndak, le ngaji, ndak, le sedekah, ndak, matinya, yo, nekat berjatuh. Asli nekat, indak cialah mati loh. Dipikirnya matilah suh, matinya lah suh, lah itu. Setelah tu masalah, le satu bini menolong. Walaupun berjanji jo bini seduk semati di bawah tonggak lampu, awak masih bini paling taluk menangis 2 jam. Anak leh. 2 jam, maaf pun cinta je bini ke laki 2 jam taluk menangis. Sasangok keluar selemonyo anak seorang leh. Le satu, lemu menangis 3 jam, 3 hari 3 malam. Nah, begitu juga sebaliknya, mati awak sebagai bini. Kami laki-laki ndak je menangis tu. Bak aku nak menangis buaya nak sayang. Bak aku nak menangis mengau, kami menangis handi. Nak kami bini mati menangis banyak lah yang lain. Hoi. Hei. Makanya bu, tidak ada sejarah laki-laki menangis bini mati. Kok ada laki-laki yang menangis dia ulah bini mati dalam pajak tu. Bantu cie padusi. Kadang-kadang ada laki bersyukur dia bini mah. Ada risiko tak tu. Lendak di kampung Mambo ada tu. Bako bangganya bini mati, bininya cilako. Menyasah lakinya, masak lakinya, gendong anak lakinya, sado lakinya. Bini tenang-tenang saja. Mati bini itu, alhamdulillah. Makanya bu, kami ketika bini mati kami anak saja. Pedia saja, kan tak salah kami, mati seorang. Oh kamu nangis lah kami dek bini mati. Sorry lah yo. Kok pun menangis kami mohon maaf. Paling-paling menangis partisipasi. Sekadar meneteskan air mata. Alah tu. Menghargai wali kota mana tu. Tapi nak kami yang kami cari. Orang yang datang di luar. Rancak buruk, tinggi, rendah, gakuk, kurui. Kami mencari keluar. Dalam otaan takana, beko sudah kau mana bisa ditukar. Intinya, tidak ada yang bisa nolong kita bu, Pak. Intinya, tidak ada yang bisa bantu kita bu, Pak. Wala takun Allah wa Rasul
Jangan kita mengkhianati Allah, jangan kita mengkhianati Rasul, wala adlun wala syafaatun. Karena di akhirat nanti tidak ada tebusan dan tidak ada bantuan bagi siapapun. Mulai hari ini amalkanlah 5 identitas tadi. Yang pertama, mari kita ciptakan jiwa yang tidak mudah terpesona dengan yang merusak iman. Yang kedua, mari tingkatkan ruhamau bainahum, berkasih sayang di antara kita. Dan yang ketiga, ruku dan sujudlah di antara awak. Dan yang keempat, carilah keridhaan Allah dimanapun kita berada. Dan yang kelima, agar mendapatkan tanda-tanda umat Muhammad yang kelima, bercahaya wajah di akhirat nanti. Alhamdulillah. Inilah yang dapat kita sampaikan, insyaallah. Lain kali kita sambung kembali dalam episode selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara kita yang selalu semangat dari awal sampai akhir, tidak berkurang semangat dia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kepada kita semua dapat jadi dorongan, jadi iktibar, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita yakini sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Polisi dah. Ya betul. Boleh lah, cuba nak. Dia boleh gaji tak? Ya, boleh gaji. Oh, dia nak buat dah. Ada boleh tu, macam mana tu? Langsung kalau langsung.